Sebelum kita mulai, admin ingin berterima kasih sudah berkunjung dan mensupport channel ini. Sankyo Story kali ini akan sedikit mereview sebuah manhwa terbaru yang berjudul Eksistensi. Karya ini ditulis oleh Gwang Jin dan digambarkan oleh Kim Hyun Jun. Bagi kalian yang sedang jenuh dengan manhwa tipe Hunter atau Dungeon, admin sangat merekomendasikan manhwa ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Apa cara terbaik untuk menggambarkan diriku? Suatu hari, aku adalah ikan yang berenang bebas di danau. Hari lain, aku adalah burung yang terbang tinggi di langit terbuka. Di hari lain, aku adalah semut yang berjalan dalam kelompok. Dan terkadang, aku adalah dinosaurus yang hebat. Dari panasnya gunung berapi hingga bunga-bunga mulai bermekaran, begitu saja aku sudah hidup dan mati ribuan kali. Sebagai makhluk yang berbeda, aku selalu mengingat kehidupan di masa laluku. Mereka menangkapku lagi. Dari kenangan jutaan tahun, satu-satunya makhluk yang membuatku muak adalah manusia. Setiap kali aku mencapai akhir hidupku, terbunuh dan dikonsumsi oleh makhluk yang lebih kuat, itu adalah anugerah. Itu cara alami bagaimana segala sesuatu bekerja. Aku baik-baik saja dengan itu, namun makhluk ini mengambil nyawa hanya demi kesenangan. Metode yang digunakan oleh mereka tidak terhitung jumlahnya dan terus ditingkatkan. Dalam ribuan tahun hidupku, aku terus dibunuh oleh mereka. Meskipun kematian bukan apa-apa bagiku, aku masih merasakan kebencian. Di saat kematian mendekat, aku selalu memiliki pertanyaan. Akan menjadi makhluk seperti apa nantinya? Mengapa aku memiliki kemampuan untuk dilahirkan kembali? Dan kapan semua ini akan berakhir? Aku sudah muak terlahir kembali. Dan begitu saja, aku memulai sesuatu yang baru. Rasa sakit, seolah-olah tubuhku hancur. Aku yakin kali ini aku adalah mamalia. Setelah semua pengalaman masa laluku, aku tidak pernah merasakan sakit sehebat ini. Dan rasa sakit ini mulai membuatku bersemangat menjalani hidup. Dari pengalaman masa lalu, lebih banyak rasa sakit, berarti lebih banyak kesempatan berada dalam puncak rantai makanan. Aku bertanya-tanya, berapa lama waktu telah berlalu? Setelah melepaskan diri dari lapisan yang menutupiku, meskipun pandanganku kabur, aku bisa tahu kali ini aku terlahir sebagai satu-satunya makhluk yang aku benci. Aku terlahir kembali sebagai manusia. 6 tahun berlalu, dia menjadi seorang anak laki-laki pendiam bernama Lee Jae-in. Dia tidak pernah berbicara maupun berekspresi. Ibunya yang khawatir membawa dia ke sebuah rumah sakit untuk memeriksanya. Dokter menjelaskan kalau tidak ada masalah dalam tubuh Lee Jae-in. Tentu ibunya tidak puas akan jawaban itu. Jadi, dokter menyarankan untuk membawa Lee Jae-in pergi ke psikiater. Psikiater? Kenapa dokter mengatakan itu? Apa menurutmu anakku gila? Tidak, Bu. Tenang. Bukan begitu maksudku. Tenang? Bagaimana mungkin aku bisa tenang sekarang? Nama ibu Jae-in ini adalah Oh Yong-sil. Dia kehilangan keluarga dan suaminya karena perang. Baginya, dunia ini terlalu keras dan kejam. Namun, tidak lama setelah kejadian itu, dia melahirkan seorang anak yang memberikannya keberanian untuk menjalani hidup. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia menjual sayuran di pasar lokal. Meski tidak pernah ada respon, Ibu Jae-in tiap hari terus berkata, "Aku menyayangimu."
Jain tidak mengerti perasaan hangat itu, tapi dia tidak membencinya. Di suatu malam, 3 orang detektif licik mengejar dan memaksa seseorang untuk mengakui kalau dirinya adalah seorang komunis. Berapa kali pun memohon dan mengelak, detektif itu hanya terus mengabaikan perkataannya. Di dalam sebuah ketinggian, Jain melihat hal tersebut. Sebenarnya dia sama sekali tak peduli. Dia hanya membenci manusia dan berpikir ingin mencoba untuk menguji kemampuannya. Dia meloncat dari ketinggian dengan mengubah kemampuannya menjadi katak. Kemudian dia berlari seperti citah. Dan terakhir, dia memukul salah satu detektif dengan kekuatan Argentinosaurus. Di Jain terlahir kembali dengan semua kemampuan makhluk hidup yang pernah dia jalani. Dia tidak tahu mengapa itu terjadi, tapi dia yakin kalau itu adalah tanda perjalanan terakhir dari kehidupan panjang yang telah dia lalui. Dalam hatinya, dia tersenyum dan berkata, "Akhirnya, suatu hari nanti, aku bisa benar-benar mati." Detektif lainnya memukul Jain hingga jatuh tersungkur. Namun, ketika dia ingin memukulnya kembali, Jain mengubah kemampuannya menjadi kura-kura. Dengan itu, detektif hanya terpental sendiri dengan tangan yang kesakitan. Jain mencekik pria itu. Namun, ketika dia akan memukul, dia ditembak oleh orang yang akan ditolongnya. Dia membuat kesalahan. Lagi-lagi, dia sekarat oleh benda itu. Peluru itu telah menembus organ perutnya. Di saat dia berpikir akan mati, insting untuk bertahan hidup memberinya petunjuk. Dia mengubah kemampuannya menjadi timun laut dan berhasil pulih. Dia berpikir kalau tubuh kecilnya mempunyai kekuatan yang tidak masuk akal, jadi sudah cukup untuk melakukan percobaan. Dari kejauhan, dia bisa mendengar ibunya yang menangis, meneriakkan namanya. Namun, dia yang tidak peduli dengan manusia dan memilih untuk hidup sendiri. Dengan mulutnya, dia menangkap burung dan langsung memakannya. Dia mungkin belum dewasa, tapi dia bisa berburu. Sudah tidak ada alasan lagi bagi dirinya untuk tinggal bersama ibunya. 4 hari kemudian, tubuhnya lemas hingga berjalan sempoyongan. Dia terjatuh dan berpikir, tubuhku lemas terbakar matahari, dan perutku terasa aneh. Apa masalahnya adalah makanan? Aku sudah memakan burung, ular, kelinci. Bukankah aku omnivora? Setelah hidup jutaan tahun, baru kali ini aku merasakannya. Ketika dia putus asa dan merelakan hidupnya, ibunya datang menemukannya. Dengan keadaan lusuh, ibunya berteriak dan memeluk Jain. Dalam hatinya, dia berkata, "Aku sudah siap untuk mati." Tapi tiba-tiba pikiranku terasa jernih. Aku lapar, aku ingin makan. Makanan yang dibuat oleh manusia ini. Sungguh berisik. Tanpa berapa lama dia akan menangis. Hentikan itu dan berikan aku makanan. Jain pun mengatakan sesuatu untuk membuat ibunya berhenti menangis. Dia mengingat kata-kata yang selalu ibunya ucapkan dengan senyuman. "Aku menyayangimu." Berbeda dengan tujuan Jain, ibunya malah menangis keras dan memeluknya dengan erat. Namun, di situ dia merasakan kalau matahari yang terbenam di hari itu terasa begitu indah. Sekarang, dia berpikir untuk tinggal sedikit lebih lama dengan ibunya. Di sisi lain, polisi berhasil menangkap seseorang yang dituduh komunis di kejadian sebelumnya. Untuk berhasil menjebloskan dia ke penjara, detektif yang masih hidup bersaksi kalau komunis itu yang telah membunuh rekannya. Dia seperti tidak peduli benar atau salah. Yang penting bagi dirinya hanya berhasil menangkap seseorang dan mendapat penghargaan. Tahun demi tahun berlalu, Jain mulai terbiasa dengan tubuh manusia dan kebiasaan hidup mereka. Tapi di saat dia berpikir ingin kembali pergi,
Tangan ibunya yang hangat namun kasar terasa seperti menghentikan pikiran itu. Selama ini ibunya terus menjaga Jain. Dengan kasih sayang, dia tidak pernah membiarkan orang lain mengganggunya ataupun mengejeknya. Walaupun terlihat hidupnya penuh kesulitan, dia selalu berjuang melawan dunia. Kenapa kau selalu berjuang? Agar aku selalu bisa melindungimu. Dalam hati, Jain berkata, apa yang kutakutkan terjadi. Aku tidak ingin pergi. Aku ingin menghabiskan waktu lebih lama dengan manusia ini. Di saat itu, detektif mulai menemukan keberadaan Li Jain dan ibunya. Perubahan bukan hanya milik Jain, namun lingkungan hidupnya juga berangsur-angsur berubah. Jalan-jalan yang semakin keras, bangunan yang semakin tinggi, dan pabrik-pabrik yang mulai mencemari lingkungan. Salah satu korban dari pencemaran itu adalah Ibu Jain. Dirinya sekarang terbaring sakit karena seringkali mengkonsumsi ikan hasil tangkapan. Sambil terus merawat ibunya, dalam hati Jain berkata, instingku menolak makanan itu. Saat itu, seharusnya aku menghentikan ibu agar tidak memakannya. Jain pergi ke pasar untuk menggantikan ibunya berjualan. Sambil melihat apel yang membusuk, Jain berkata, mereka menghancurkan segalanya untuk kenyamanan mereka sendiri, dan kenyamanan itu membuat penderitaan bagi orang lain. Tiba-tiba, detektif licik muncul di hadapannya. Aku berniat untuk menemuimu lebih awal, tapi aku ingin melihat bagaimana seorang monster tumbuh. Aku ingin tanya satu hal, kenapa kau berpura-pura menjadi manusia? Masih tak mau berbicara? Cepat, bawa dia. Jain yang sudah sedikit beradaptasi dengan manusia, sadar dirinya sudah melanggar batas hukum yang boleh dilakukan oleh manusia. Dia sudah membunuh seseorang, jadi dia pasrah. Lagi pula, dia tidak terlalu peduli dengan kehidupannya. Apa kau tidak masalah dibawa pergi seperti ini? Kau akan diperiksa perihal spionase. Dan kalau kau seorang mata-mata, ibumu pasti juga seorang mata-mata. Kami sudah mengirim orang untuk menangkapnya. Saat itu, Jain menjadi sangat marah. Dia menekan tanah dengan keras hingga jalanan retak dibuatnya. Orang-orang di sekitar terkejut dan panik. Dengan kekuatan penuh, Jain segera lari menemui ibunya. Sesampainya di rumah, Jain melihat orang-orang sudah ramai di depan rumahnya. Dari mana datangnya bocah ini? Kau bocah yang tinggal di sini bukan? Kau harus ikut kami. Mendengar keributan di luar, ibunya yang sedang sakit keluar dan terkejut melihat orang-orang mencoba menangkap Jain. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menangkap anakku? Lepaskan dia. Dia melihat ke sekitar dan segera berteriak meminta pertolongan. Hai Nona, apa yang coba kau lakukan? Lepaskan aku bajingan. Tolong, seseorang, tolong kami. Diamlah komunis brengsek. Detektif itu memukulnya hingga terjatuh. Jain bisa merasakan amarah yang bergejolak dalam dirinya. Di saat itu, dia mengabaikan semua akal sehat dan membunuh semua orang. Ibunya hanya bisa menangis tanpa bisa berkata-kata. Di saat itu, detektif brengsek muncul. Sambil melihat tumpukan mayat, dia berkata, "Apa ku bilang? Dia ini monster. Jangan sungkan-sungkan, atau kalian akan mati seperti mereka." Seketika, ibunya berdiri menghalangi detektif itu. Aku yang membunuh mereka. Tangkap aku. Aku yang melakukannya. Aku yang membunuh mereka. Anakku tidak salah apa-apa. Ini semua salahku. Ibunya yang bahkan tidak mempunyai energi untuk makan dan berlari, berteriak seperti orang gila. Jain seketika mengingat masa lalu.
kenapa kau selalu berjuang agar aku selalu bisa melindungimu. Sambil memegang dadanya yang terasa sakit, untuk pertama kalinya Jain menangis. Aku yang melakukan semuanya, tangkap aku. Tanpa ragu, detektif mengarahkan pistol dan menembak ibunya. Beruntung, dengan sigap, Jain berhasil melindunginya. Sudah kuduga, ini perintah, tembak wanita itu. Tembak, bunuh mereka. Aku bisa melakukannya. Aku harus bisa melakukannya. Semua kehidupan yang telah kujalani, gunakan semua sampai batas maksimal. Bagus, aku bisa berdiri dengan tegap. Jain menggunakan tubuh keras dari armadillo. Para detektif terkejut. Dari banyaknya peluru, hanya sedikit menggores tubuh Jain. Apa yang kalian tunggu? Dia masih hidup. Terus tembak. Bunuh dia bajingan. Bunuh kalau kalian tidak ingin mati. Aku tak punya pilihan lain. Sekali lagi, Jain terkejut karena tiba-tiba ibunya memeluk dan melindunginya. Dia berbisik, tidak apa-apa. Dia tidak tega melihat Jain terus menahan tembakan. Jika terjadi sesuatu pada Jain, dia tidak akan punya alasan lagi untuk hidup. Jadi, dia memilih mengorbankan hidupnya. Kamu bahkan tidak menangis saat kamu dilahirkan. Kenapa kamu menangis sekarang? Maafkan aku. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku tak tahu kenapa aku memiliki kekuatan ini. Kalau tahu seperti ini, aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Melahirkanmu adalah hal terindah yang pernah terjadi dalam hidupku. Terima kasih. Jain, berjanjilah satu hal. Tak peduli apa yang terjadi padamu, tak peduli apa yang harus kamu lakukan, tetaplah hidup. Aku tak bisa berdampingan hidup dengan manusia. Aku mungkin akan melukai atau membunuh manusia lagi. Baiklah, aku akan tetap hidup. Tak peduli apapun yang terjadi padaku, tak peduli apa yang harus kulakukan, aku akan terus hidup. Para detektif secunguk mengira Jain melemah dan melarikan diri. Mereka mengejarnya dengan mobil. Ada apa? Apa kau sudah capek berlari? Kenapa kau tidak lari lagi? Lari? Aku hanya tidak bisa melakukannya di sana. Ibuku mungkin akan tersakiti lagi. Maaf, orang-orang yang kubunuh sebelumnya. Orang-orang yang kubunuh waktu itu. Dan juga kalian semua di sini. Kalian semua juga pasti memiliki ibu. Di luar sana pasti ada orang yang mencintai kalian. Begitu pula orang yang kalian cintai, sama seperti diriku. Aku sangat mengerti. Aku melakukan hal yang salah. Tapi kalian tidak ada bedanya. Kalian membunuh tanpa penyesalan. Kalian menghancurkan dan mengacaukan segalanya. Aku selalu bertanya-tanya, kenapa aku dilahirkan kembali? Kenapa aku mendapatkan kekuatan seperti ini? Akhirnya, aku mengerti. Aku ada untuk memusnahkan umat manusia. Jain melompat sangat tinggi. Tanpa bisa melakukan apapun, para detektif menerima pukulan, layaknya bom yang menghantam tubuh mereka. Aku tahu sejak awal, aku benar. Kau memang harus dibunuh. Monster sepertimu tidak bisa dibiarkan hidup di dunia ini. Benar, kau benar. Kau seharusnya membunuhku. Namun, kau gagal. Dan sebagai gantinya, semua manusia di dunia ini akan merasakan amarahku. Jain menggendong ibunya dan berjalan tanpa henti. Apa karena dia kelelahan? Dia mulai mendengar suara di kepalanya. Kata-kata yang telah dia dengar ribuan kali. Akhirnya dia menjawab dengan sungguh-sungguh, "Aku juga menyayangimu."